Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, untuk minggu sekarang masih tetap ya bab 1, yaitu program linier. Adapun kompetensi dasarnya pun masih sama seperti minggu yang kemarin, yaitu ada 2 kompetensi dasar. Oke, sedangkan untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, kalian dapat menjelaskan model matematika, dan yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan model matematika. Baik, apa sih model matematika? Model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika atau simbol matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Nah, adapun cara membuat model matematika ada 5 cara. Yang pertama, baca secara keseluruhan soal cerita yang disediakan. Yang kedua, identifikasi masalah yang tertera dalam soal. 3, tuliskan ketentuan-ketentuan yang ada ke dalam sebuah tabel. Dan yang keempat, tetapkan besaran masalah dalam soal sebagai variabel atau nyatakan dalam huruf. Yang terakhir, buatlah sistem persamaan atau pertidaksamaannya. Nah, catatan untuk menggunakan tanda pertidaksamaan. Yang pertama, jika ada kata-kata maksimal, paling banyak, atau tidak lebih, maka tanda matematikanya itu kurang dari, sama dengan, atau kurang dari. Tapi jika ada kalimat minimal, paling sedikit, atau tidak kurang, maka tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari, sama dengan, atau lebih dari. Baik, contoh soal. Nah, untuk model matematika itu soalnya berbentuk soal cerita ya. Tempat parkir seluas 600 meter persegi hanya mampu menampung 58 sedan dan bus. Tiap sedan membutuhkan tempat 6 meter persegi dan tiap bus membutuhkan tempat 24 meter persegi. Tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Nah, penyelesaiannya yang pertama, kita tentukan dulu variabel X dan variabel Y. Untuk menentukan variabel X dan variabel Y itu biasanya satu kata yang sering diulang-ulang ya. Nah, sini kan ada tempat parkir seluas 600 meter persegi hanya mampu menampung sedan dan bus. Tiap sedan tuh di kalimat pertama kan sudah ada sedan dan bus. Sekarang di kalimat yang kedua ada lagi sedan membutuhkan dan tiap bus membutuhkan. Itu udah 2 kali ya. Nah, maka karena sudah 2 kali atau sudah berkali-kali, maka kita tentukan bahwa sedannya itu adalah variabel X dan busnya itu sebagai variabel Y. Nah, setelah kita menentukan sedan X, bus Y, kita lihat apa saja sih keterangannya. Yang pertama, tempat parkir seluas 600 meter persegi ya. Nah, berarti kita kalau misalkan pengen luas dulu itu tidak apa-apa ya di tabelnya. Berarti luas dimana sedan membutuhkan 6 meter persegi, sedangkan bus 24 meter persegi. Dan semua luas parkirnya adalah 600 meter persegi. Dan yang kedua, tempat parkir tersebut menampung 58 sedan. Jadi hanya mampu menampung, berarti tidak bisa lebih ya. Berarti maksimal parkiran tersebut adalah sebanyak 58 kendaraan baik sedan maupun bus. Maka di sana jumlahnya itu 58. Nah, untuk keterangan sedan dan busnya itu karena di sana tidak ditentukan busnya berapa, sedannya berapa, maka kita kasih angka 1 dan 1 ya. Maka model matematikanya yang pertama, nah untuk yang jumlah karena 1-1 berarti tidak ditulis ya, maka langsung 1 sedan, berarti sedan itu 1X, satunya tidak ditulis, maka X ditambah Y karena paling maksimal, maka tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari, sama dengan, maka X tambah Y kurang dari, sama dengan 58. Sedangkan yang kedua, luas, berarti luas 6 itu adalah sedan, berarti 6X ditambah 24Y karena yang 24 adalah bus, di mana bus itu variabelnya Y.
Maka 6X ditambah 24Y kurang dari sama dengan 600 keseluruhan tempat parkir ya. Nah, karena bisa diperkecil, semuanya sama-sama dibagi 6 ya. Maka 6X dibagi 6 itu X, 24 dibagi 6 4, 600 dibagi 6 100. Maka setelah disederhanakan, maka persamaan yang keduanya atau pertidaksamaan yang keduanya adalah X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 100. Nah, untuk yang ketiga ini adalah merupakan syarat mutlak yang harus ada ya di semua soal atau semua ketika kalian pengerjaan, yaitu X-nya harus lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya itu harus lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi untuk persamaan yang ketiga, pertidaksamaan yang ketiga itu adalah syarat mutlak, di mana X-nya harus selalu lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya harus lebih dari sama dengan 0. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.